Pernahkah kita membayangkan sebuah kaum yang begitu merusak hingga suatu bangsa rela mengorbankan harta mereka demi perlindungan? Inilah kisah tentang seorang raja saleh yang dikenal sebagai Zulkarnain dan tembok besar yang ia bangun untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj. Kisah ini diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Kahfi. Zulkarnain adalah seorang pemimpin yang diberi kekuasaan luas dan kemampuan besar. Ia melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi, menegakkan keadilan dan membantu manusia. Hingga suatu saat, ia tiba di sebuah wilayah di antara dua gunung besar. Penduduk di sana hampir tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Mereka datang dengan ketakutan dan berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang membuat kerusakan di bumi. Maukah engkau kami beri upah agar engkau membangun penghalang antara kami dan mereka?" Namun jawaban Zulkarnain menunjukkan kerendahan hatinya. Ia berkata, "Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada upah kalian. Bantulah aku dengan tenaga, maka aku akan membuatkan penghalang yang kokoh." Ia tidak meminta kekayaan, ia hanya meminta kerjasama. Kemudian dimulailah pembangunan tembok itu. Zulkarnain memerintahkan agar bongkahan besi besar disusun hingga memenuhi celah di antara dua gunung. Setelah susunan itu tinggi dan rapat, ia meminta agar besi itu dipanaskan dengan api hingga membara, lalu cairan tembaga dituangkan di atasnya. Hasilnya adalah sebuah dinding raksasa yang sangat kuat. Al-Quran menggambarkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu memanjatnya dan tidak mampu pula melubanginya. Tembok itu menjadi perlindungan bagi penduduk yang sebelumnya hidup dalam ketakutan. Namun, yang menarik, setelah keberhasilan besar itu, Zulkarnain tidak membanggakan dirinya. Ia berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Tetapi apabila janji Tuhanku datang, Dia akan menjadikannya hancur." Ucapan itu menunjukkan bahwa sekuat apapun usaha manusia, semuanya tetap berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Dalam riwayat-riwayat sahih, mereka disebut sebagai kaum manusia yang jumlahnya sangat banyak dan akan keluar menjelang akhir zaman. Kemunculan mereka termasuk salah satu tanda besar kiamat. Tetapi pelajaran terbesar dari kisah ini bukan hanya tentang tembok raksasa. Ia adalah kisah tentang pemimpin yang adil, tentang kekuasaan yang digunakan untuk melindungi, bukan menindas, dan tentang kesadaran bahwa semua keberhasilan pada akhirnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Zulkarnain mengajarkan kita satu hal penting. Kekuatan sejati bukan hanya membangun dinding dari besi, tetapi membangun keimanan dan tanggung jawab dalam hati manusia.